Halo Cineklip. Oke, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin salah satu film Indonesia yang baru aja rilis di bioskop. Dan buat gue nih film punya daya tarik yang lumayan tinggi loh. Kenapa? Karena beda dibandingin apa yang lagi tren sekarang. Apa yang lagi ngetren adalah film horor. Dan film yang bakal gue review kali ini sangat jauh dari film horor, at least dari yang dia jual ya. Dari judulnya udah kelihatan kalau ini film bakal ngomongin soal fashion, soal dunia mode, yaitu OOTD, Outfit of the Designer. OOTD-nya pakai hashtag ya. Dua hal yang menarik nih dari film ini. Yang pertama tadi gue bilang, ini beda sama yang lagi tren, bukan horor, dan ini ngomongin fashion. Fashion tuh masih jarang banget diomongin di film kita. Buat gue itu adalah sesuatu yang agak disayangkan sih, karena ngomongin fashion, wardrobe, baju itu kan adalah salah satu departemen yang ada di film ya, selalu ada di film ya. Sama kayak musik, sedangkan film tentang musik ya kalau di industri kita mungkin belum terlalu banyak, tapi juga ada lah, nggak selangka itu. Tapi wardrobe yang juga punya peranan penting tuh masih jarang gitu. Makanya gue lumayan appreciate sama adanya film ini. Mungkin suatu hari bakal ada juga ya film yang ngomongin soal make up gitu, soal tukang lighting, soal editor gitu, tuh pasti menarik. Dan poin yang kedua yang menarik dari film ini adalah karena yang ngedirect itu Dimas Anggara. Menarik sih adanya Dimas di kursi sutradara nih, dan gue nggak terlalu nggak terlalu memasang sentimen negatif dengan fakta itu. Kenapa? Karena Dimas bukan aktor yang baru kemarin sore gitu. Dia aktor yang udah lumayan, ya gue nggak bisa bilang senior ya, tapi pengalamannya lumayan banyak gitu. Dan dia udah pernah kerja dengan banyak juga sutradara yang oke. So gue sih berharap dia bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dia dapat di produksi itu ke filmnya. Gue nggak berharap terlalu tinggi karena ini masih debut, tapi gue berharap dia bisa ngangkat dunia mode, dunia fashion yang masih jarang banget ada di perfilman kita dengan oke lah. Dan di setengah jam pertama ekspektasi gue terpenuhi loh, jujur. Di setengah jam pertama, 30 menit tuh gue mikir, wah ini bakal jadi salah satu kejutan paling besar di 2024 nih. Setengah jam pertamanya bener-bener fokus ngebahas fashion. Jadi dia tuh ngambil latar di Birmingham, Inggris. Dan di sana terjadi pertemuan antara dua mahasiswa Indonesia. Yang pertama adalah Nare yang diperanin Jian Almira, dan dia ini bercita-cita jadi desainer. Dan yang kedua ada Bagas yang diperanin Rangga Natra, dan dia berprofesi sebagai fotografer. Jadi mereka tuh kenalan deket karena si Nare ini punya baju buat dijual, baju yang dia bikin sendiri, yang dia desain sendiri, dan si Bagas ini bersedia untuk ngefoto baju dia. Dan mungkin lo bisa nebak, lala paling ntar juga mereka jatuh cinta gitu, berhubungan romantis. Dan lu nggak salah, tuh nanti mereka akan jatuh cinta. Tapi di setengah jam pertamanya tuh gak sederhana itu. Satu yang langsung kelihatan di adegan pembukanya itu adalah Nare sama si Bagas ini asalnya dari dua kelas ekonomi yang bertolak belakang gitu. Di opening scene-nya tuh kita ngeliat si Nare itu dapat transferan duit bulanan dari papanya, terus dia telepon thank you pak gitu, anak orang kaya artinya. Sedangkan si Bagas sebaliknya tuh, dia ngirim duit ke orang tuanya di kampung karena dia sendiri bukan berasal dari keluarga kaya, dan dia bisa ke Birmingham itu karena beasiswa. Long story short, mereka makin deket dan kelihatan banget sih sebenarnya kalau si Nare ini naksir sama Bagas, dan Bagas juga sering curi-curi pandang. Dan gue juga suka interaksi mereka berdua karena aktingnya si Rangga Natra sama Jian Almira ini kelihatan natural. Mereka tuh bisa membangun interaksi yang enak, chemistry yang enak. Mungkin bukan sesuatu yang luar biasa, yang wah award-worthy ini, tapi at least mereka kelihatan natural, gak kelihatan dibuat-buat. Obrolannya itu kelihatan kayak ya memang dua orang yang udah deket gitu, yang udah akrab, obrolannya nyambung, dan itu gue suka. Tapi di setengah jam pertama fokusnya itu bukan romance ya, karena si Bagas ini kelihatan masih ragu-ragu juga gitu buat menjalin romance gitu. Pada saat dia diajak sama si Nare, yuk mampir ke rumah aku gitu, dia pasti nolak, nggak tahu alasannya apa, dan dia pasti nolak. Dan itu bikin romansnya itu nggak langsung jadi gitu, nggak buru-buru gitu. Karena fokus di setengah jam pertamanya emang bukan romance, fokusnya adalah di hal-hal berbau fashion gitu. Si Nare nih di tugas akhir dia tuh berusaha bikin baju yang bahannya tuh alami gitu. Dan kita ngelihat gimana proses dia, gimana dia tuh berkonsultasi sama profesornya, gimana dia ngedesain, gimana dia dapat ide, itu kita ngelihat. Dan dia juga pernah bikin fashion show on the street, peragaan busana di jalan gitu, dibantu sama 3 temennya yang juga orang Indonesia. Ada Luni yang diperanin Asmara Abigail, Danti yang diperanin Jolen Mari, sama Mala yang diperanin Givina Lukita. Sekali lagi setengah jam pertamanya itu menarik, walaupun naskahnya tuh mungkin nggak terlalu dalam gitu nge-explore dunia fashion. Lu nggak akan mendapatkan informasi-informasi yang ini teknis banget soal fashion, atau hal-hal yang agak berat tuh lu nggak dapat itu. Mungkin lu nggak menyelam terlalu dalam. Tapi itu tadi, di tengah tema-tema perfilman kita yang seragam gitu, ngelihat konflik orang-orang fashion, proses mereka dalam berkarya tuh gue suka, itu kerasa fresh gitu. Walaupun mungkin keluhan gue buat naskahnya adalah kadang dia itu terlalu cerewet. Ada beberapa hal yang mestinya itu nggak perlu pakai verbal, atau misalkan pakai verbal itu bisa
dipendekin, dipersingkat, tapi ini kelihatan panjang banget. Kayak misalkan pas si Nare itu ngobrol sama profesornya. Profesornya tuh punya pesan penting tuh. Dia ngomong pesan penting bahwa, Nare, kamu itu berbakat dan kamu itu berasal dari Indonesia, tempat dimana budaya tuh kaya banget. Kenapa kamu tidak pakai itu untuk karya kamu? Simple, tapi pesannya itu kuat sebenarnya dan bisa dipresentasikan dengan padat gitu. Tapi di sini tuh panjang banget, kayak satu paragraf makalah penelitian gitu. Apalagi si profesor ini, gue yakin sih bukan diperanin sama aktor bule profesional gitu. Meskipun dia nggak jelek-jelek banget ya, tapi dia nggak bisa juga bikin satu paragraf panjang itu kedengeran menarik. Jadi sebenarnya akan lebih efektif kalau ya udah pesannya tuh singkat, padat tapi jelas. Nah di sini sering kali terjadi tuh panjang banget verbalnya. Nah kalau directingnya yours truly Dimas Anggara bagaimana? Well, seperti yang udah gue expect sebenarnya sih. Dia mungkin belum mateng-mateng banget, belum yang luar biasa, tapi lu bisa ngerasa kalau oke, ini orang yang nggak bau kencur banget gitulah. Ini orang yang emang udah tahu proses produksi film tuh seperti apa, udah tahu sedikit banyak soal teknis gitu. Jadi kelihatan solid. Apalagi di soal gambar ya, dibantu sama si sinematografernya Fauzan Rizal. Dimas Anggara ini bisa nyusun gambar-gambar cantik gitu, yang nangkep nuansa khas Eropa, yang apa ya? Kalau gue tuh ngelihatnya Eropa itu gaya arsitekturnya buat kita, buat penonton Indonesia itu terkesannya elegan kan, dengan gedung-gedungnya yang kelihatan apa sih agak-agak klasik, terus tata kotanya yang rapi, yang bersih, itu kan kesannya elegan, at least buat penonton Indonesia ya. Dan buat gue itu cocok lah sama tema fashion yang diangkat, kelihatan cantik, kelihatan elegan. Cuman mungkin pencapaiannya si Dimas di visual ini nggak bisa dibarengi sama audionya. Audio yang gue maksud di sini itu lebih ke arah musik ya, ke arah lagu gitu. Jadi Dimas nih pakai beberapa lagu di sini, lagu yang kayaknya sih kesukaan dia ya, lagu-lagu kesukaan Dimas Anggara mungkin. Satu yang paling menonjol tuh lagu itu, Krisye itu ya, Krisye-nya si Eva Celia sama Diskoria itu tuh dipakai, dan gue rasa itu lagu yang pas gitu, lagu yang cocok buat mengiringi proses keseharian karakternya seorang fashion designer. Lagunya nih gitu, lagunya kan fun, upbeat, energetic, tapi kelihatan elegan gitu rasanya, dan itu pas. Cuman overuse gitu. Kalau sekali dipakai, gue suka sama itu, tapi kemudian setelah 2 kali, setelah 3 kali tuh jadi kok ini terus lagunya yang dipakai gitu. Suka banget kayaknya. Dan begitu lagunya diganti tuh, sekalinya lagu itu nggak nongol, berubah, yang ngegantiin adalah Separuh Akunya Noah, which is tuh nggak cocok. Karakternya itu orang-orang fashion, dunia fashion yang diangkat, dan settingnya adalah Birmingham. Terus tiba-tiba ada kegalauan yang masuk, lagunya Noah, Separuh Aku. Nggak cocok. Gue rasa daripada pakai lagu-lagu seperti ini, mungkin lebih baik itu nggak sih maksimalin scoringnya, musical score-nya. Karena yang bikin Andi Rianto, dan itu bagus, itu kerasa mewah, kerasa elegan, pas. Kenapa nggak maksimalin itu aja gitu daripada pakai lagu-lagu tadi? But still, di luar kekurangan-kekurangan tadi, setengah jam pertamanya OOTD ini oke, fresh. Nah, barulah masuk sejam terakhir, pada saat fokusnya itu geser ke romansnya si Nare sama Bagas. Terus muncul karakter Aksa yang diperanin Derby Romero, yang jadi saingan cintanya si Bagas ini. Jatuh filmnya, ambles gitu. Aduh. Dan bukan cuman jadi klise ya, mending kalau jadi klise deh. Gue ngeliat dari situ OOTD jadi kerasa kayak sinetron, kayak telenovela. Bahkan kayak telenovela itu kan identik dengan karakter utamanya itu cewek, dan dia tuh somehow sial terus, penderitaan tiada akhir. Pokoknya sama penulisnya tuh dibikin lu nggak boleh bahagia, lu harus menderita terus, lu harus dapat kesialan yang nggak make sense. Nah itu yang terjadi di film ini, jadi kayak telenovela makin ke belakang. Gue tuh pengen mendeskripsikan, tapi gue tuh nggak mau spoiler gitu. Ini adalah sesuatu yang harus lu lihat dengan mata kepala lu sendiri. Lu harus melihat ini sesuatu yang unbelievable buat gue, karena di awal oke, elegan, banyak kekurangan tapi masih bisa dimaklumi gitulah, penceritaannya masih enak. Terus tiba-tiba begitu 1 jam terakhir, wait, ini kayak 2 film yang beda dengan kualitas yang jomplang gitu. Dan apa ya, gue terus berusaha ngasih kesempatan nonton dengan harapan oke, di satu titik film ini akan bounce back itu, but no, sekalinya dia jatuh terus. Dan setelah filmnya kelar dengan durasinya yang sekitar 100 menitan gitulah, 100 menit, 105 menit, gue langsung bertanya-tanya gitu, ini sebenarnya film ini pengen ngomongin apa? Di awal masih jelas ya, oke, ini soal seluk-beluk kehidupan mahasiswa Indonesia yang kuliah di fashion di luar negeri, terus ada bumbu romance, that's it, that's simple gitu, dan itu gue suka. Tapi makin ke belakang gue makin bingung, ini soal apa? Apa soal itu
empowerment seorang cewek, gimana cewek itu harus tanpa ragu keluar dari hubungan mereka yang toksik, pergi dari cowoknya yang brengsek walaupun dia itu sayang banget. Atau ini berusaha ngelempar kritik soal lingkungan? Karena gue ngerasa ada usaha soal itu ya. Film ini tuh kayak berusaha ngelempar kritik soal lingkungan. Kelihatan juga dari gimana Nare itu pengen bikin bajunya itu dari yang sustainable, dari bahan-bahan natural. Cuman ada hal yang bikin pesan itu tuh kontradiktif. Gue nggak bisa ngebahas ini tanpa spoiler. Jadi ini spoiler alert ya. Di titik ini spoiler. Nanti gue akan kasih nih menitanya. Kalau lu harus skip ke menit ini kalau lu nggak mau kena spoiler nih. Salah satu twist filmnya itu adalah si Bagas. Kan dia berasal dari kampung ya. Nggak disebutin secara gamblang kampungnya di mana. Tapi sebenarnya itu dia dari Sidoarjo. Kenapa gue bisa bilang Sidoarjo? Karena kampungnya itu tenggelam sama lumpur. Ya lumpur Lapindo gitulah. Dia adalah korban dari lumpur Lapindo. Dan dia cerita kalau misalkan ya keluarga saya akhirnya ditanggung kehidupannya sama perusahaan. Dia disekolahin kan, beasiswa ke Birmingham, terus dijanjiin dapat pekerjaan, pokoknya ditanggung sama perusahaan. Dan di tengah film di reveal kalau ternyata si pemilik perusahaan itu adalah bapaknya si Nare. Jadi bapaknya si Nare ini adalah bos Lapindo gitu intinya. Dia adalah bosnya, si Bagas itu adalah korban lumpurnya. Dan itu bikin Bagas tuh sempat merenggang gitu, sempat ngejauh dari Nare. Tapi udah, habis itu nggak dipermasalahin lagi. Begitu mereka ketemu lagi, yang dipermasalahin sama Bagas adalah aku nggak bisa sama kamu karena aku mencari nafkah di perusahaan keluarga kamu, di perusahaan ayah kamu. Yang dia permasalahkan bukan bapak lu itu adalah orang yang bertanggung jawab di balik kehancuran kampung gua. Dia nggak mempermasalahkan itu, men. Yang dipermasalahkan adalah gua kerja di perusahaan bapak lu dan gua itu orang miskin, lu anak orang kaya. That's it. Dia nggak mempermasalahkan konflik lingkungan soal lumpur itu yang menelan kampungnya. Jadi seolah filmnya tuh ngomong gini, gak masalah itu urusan lumpur tuh, kan perusahaannya udah tanggung jawab, udah mempekerjakan dia di perusahaannya, udah ngasih beasiswa, impas dong. Gua nggak tahu apakah itu yang mau coba disampaikan, tapi kalau dari pilihan storytellingnya terkesannya ke situ. Kalau misalkan bukan itu maksudnya, ya berarti skripnya kurang. Jadi kontradiktif kan kesannya. Dia berusaha ngelempar pesan soal lingkungan, tapi di satu sisi terkesan seolah tuh kayak ngebela orang yang rusak lingkungan. Itu berarti naskahnya tuh kurang oke, karena ada kesan yang keliru yang terbangun gitu loh. Ya kalau rating, kalau skor buat OOTD awal itu gue udah wah ini bisa dikasih 6 ke atas nih pada saat setengah jam pertamanya. Tapi karena habis itu ambles, jadi ya terpaksa gue kasih 4 dari 10 lah. Tapi gue tetap ngedukung Dimas sih. Dimas Anggara kelihatan punya talent, punya potensi, so silahkan ngedirect lagi. Selama dapat naskah yang lebih bagus, gue yakin suatu ketika dia bisa lah breakout sebagai sutradara yang potensial. Kalau lu juga udah nonton OOTD, bisa juga share review lu di kolom komentar. Bebas lu bisa menyangkal atau setuju review gua, silahkan bagiin review lu sendiri. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, ada nyawer di Saweria, terus ada juga join membership Cinecrip. Yang seperti biasa gue gak capek-capek bilang makasih ke teman-teman yang masih setia join membership. Bantuan yang udah lu semua kasih itu sangat membantu bagi kami. Oke, kalau begitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.